Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Aini dengan NPM 24660769. Di sini akan membahas tentang status sosioekonomi peserta didik dan pemberian scaffolding pada JPD pada proses pembelajaran di kelas. Sosioekonomi dalam pembelajaran. Status sosioekonomi memiliki pengaruh yang sangat kompleks dan mendalam dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang tercipta dari latar belakang sosioekonomi keluarga sangat menentukan motivasi dan aspirasi akademik seorang anak. Status sosioekonomi orang tua yang sering disebut sebagai tingkat ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap masa depan anak-anak mereka. Semakin tinggi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan, serta semakin kuat kerangka ekonomi regional dan nasional, masa depan anak-anak cenderung lebih terjamin. Berdasarkan hasil observasi di sekolah, kondisi ekonomi keluarga siswa di SDN Pakis 5 Surabaya sangat beragam. Ada keluarga yang memiliki penghasilan rendah dan ada juga yang memiliki penghasilan tinggi. Perbedaan ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki masing-masing keluarga siswa. Status sosioekonomi menengah ke bawah sering menjadi penghambat bagi siswa untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Guru menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa karena banyak di antara mereka yang belum mampu membaca dan menulis dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dan dukungan orang tua, serta minimnya akses terhadap fasilitas belajar yang memadai. Kesibukan orang tua terhadap pekerjaannya menjadi faktor menurunnya performa akademik siswa. Selain itu, faktor lingkungan pertemanan yang kurang baik juga dapat membuat semangat belajar siswa menurun. Hasil wawancara peserta didik terkait sosioekonomi. Yang pertama, sosioekonomi rendah. Berdasarkan wawancara Fajar, siswa kelas 6 SDN Pakis 5, Fajar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Orang tua yang bekerja sebagai kuli bangunan menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Meskipun telah menyediakan fasilitas dasar seperti gadget dan wifi, motivasi belajar Fajar masih rendah. Dengan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain daripada belajar. Keterbatasan ekonomi telah memaksa Fajar berhenti dari bimbingan belajar tambahan. Kurangnya komunikasi dan dukungan emosional dari keluarga semakin memperburuk situasi pendidikannya. Fajar membutuhkan tindakan positif untuk mengembangkan potensi akademiknya di tengah tantangan sosioekonomi yang dihadapinya. Yang kedua, sosioekonomi sedang. Berdasarkan wawancara, keluarga Rere menunjukkan dukungan yang cukup baik dalam proses pendidikannya. Meskipun memiliki keterbatasan finansial, orang tua Rere berupaya memaksimalkan dengan menyediakan fasilitas digital seperti gadget, wifi, dan buku pendukung. Lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah turut mendukung aksesibilitas sumber daya pendidikan, menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses belajarnya. Meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, ia memanfaatkan program belajar gratis yang diselenggarakan di daerah rumah untuk belajar tambahan. Hal ini menunjukkan motivasi yang kuat untuk melakukan mobilitas sosial melalui pendidikan. Yang ketiga, sosioekonomi tinggi. Berdasarkan wawancara, Elora merupakan siswa kelas 6 SD Pakis 5 yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosioekonomi menengah ke atas. Keluarga memiliki karakteristik yang mendukung perkembangan pendidikan, di mana orang tua bekerja di kantor sehingga mendukung anak untuk mengikuti bimbingan belajar tambahan. Kondisi sosioekonomi Elora sangat mendukung proses pendidikannya. Keluarganya memberikan dukungan sosial yang kuat, tercermin dari komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua. Lingkungan keluarga dan sekolah yang kondusif mampu menciptakan motivasi belajar yang tinggi. Kemudian, scaffolding dalam JPD.
Scaffolding menitik beratkan proses interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu guru atau orang tua dan teman sebaya. Beberapa konsep penting dalam scaffolding yaitu bantuan yang bersifat temporer dan spesifik, di mana guru maupun orang tua melakukan beberapa modifikasi dalam membantu atau membimbing seorang anak yang mengalami kesulitan atau masalah tertentu. Beberapa studi juga memberikan beberapa konsep scaffolding yang dilihat dari media dan tujuan scaffolding yang dibutuhkan dari hasil penelitian Van den Pol. Berdasarkan media scaffolding, terdapat 6 macam strategi, yaitu pemberian saran atau masukan, petunjuk, instruksi, pemaparan atau penjelasan, model atau contoh, dan pertanyaan pemantik. Gallimore dan Trapp menyebutkan terdapat beberapa tahap dalam proses asistensi dan dalam scaffolding. Proses pertama memperlihatkan proses interaksi dalam asistensi yang diberikan oleh guru atau orang tua dan dilanjutkan oleh proses peralihan tanggung jawab dari orang tua atau guru ke anak, di mana anak belajar bertanggung jawab secara mandiri. Tahap kedua ini juga disebut internalisasi, di mana seorang anak belajar berproses dari pemahaman abstrak menjadi lebih konkret dalam penyelesaian masalah atau tugas. Ketika seorang anak sudah dapat mengambil peran secara mandiri, maka asistensi dapat dikurangi atau tidak diperlukan lagi, sehingga tahap terakhir scaffolding mencapai zona potensi dalam zone of proximal development, di mana anak mencapai kompetensi yang diharapkan dan pengetahuan baru. Keterkaitan status sosioekonomi dengan pemberian scaffolding dalam ZPD. Yang pertama, sosioekonomi rendah. Berdasarkan hasil wawancara siswa yang memiliki sosioekonomi rendah, diperlukan scaffolding berupa yang pertama, memberikan perhatian lebih pada perkembangan emosionalnya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, memberikan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa tersebut, atau guru menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa tersebut. Ketiga, guru dapat memberikan bimbingan belajar secara langsung kepada pelajar atau siswa, atau membuat kelompok belajar atau tutor teman sebaya. Yang kedua, status sosioekonomi sedang. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang memiliki kondisi sosioekonomi sedang, maka pemberian scaffolding sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat memberikan bimbingan yang lebih spesifik terkait materi yang sulit bagi Rere, karena ia memiliki akses ke alat-alat pembelajaran yang dapat digunakan di rumah untuk melengkapi apa yang dipelajari di kelas. Kedua, guru dapat memberikan bimbingan kelas atau membentuk kelompok belajar dan tutor teman sebaya untuk membantu siswa atau Rere dalam mengoptimalkan belajarnya. Ketiga, guru atau orang tua dapat memberikan dukungan yang optimal dalam bentuk perhatian untuk lebih meningkatkan motivasi belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Ketiga, status sosioekonomi tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan pada siswa yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi, maka pemberian scaffolding dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan bantuan yang lebih konkret seperti penjelasan tambahan atau pengarahan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan tertentu dalam proses pembelajaran. Kedua, guru dapat memberikan bimbingan yang lebih berfokus pada pengembangan keterampilan yang lebih lanjut, bukan hanya pada dasar-dasar pembelajarannya. Yang ketiga, guru memanfaatkan motivasi tinggi Elora untuk memberikan tugas yang lebih kompleks sambil tetap memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Guru bisa memberikan tantangan yang lebih besar, seperti proyek atau penelitian kecil dengan langkah-langkah yang jelas dan umpan balik konstruktif di setiap tahapnya. Di sini, guru juga dapat membimbing secara langsung saat proses pembelajaran, memantau peserta didik yang memiliki kesulitan belajar, serta dapat memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran di kelas.
Hasil yang diperoleh setelah pemberian scaffolding pada ZPD yaitu berdasarkan pemberian scaffolding pada ketiga peserta didik tersebut menghasilkan bahwa strategi atau pemberian scaffolding itu memiliki pengaruh atau dampak positif bagi perkembangan dan kebutuhan belajar mereka. Hal ini diketahui dari melihat perkembangan belajar mereka yang semakin baik dan mulai muncul motivasi belajarnya saat di kelas. Kemudian, pemberian scaffolding berupa tutor teman sebaya juga memiliki pengaruh yang baik karena terkadang di kelas juga terdapat siswa yang malu bertanya kepada guru, tidak berani mengungkapkan ketidakpahaman mereka terhadap materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, dengan adanya tutor teman sebaya ini, siswa yang merasa kesulitan akan bebas bertanya kepada teman yang dianggapnya mampu menyelesaikan permasalahan atau materi yang tidak mereka pahami. Dengan ini, siswa yang merasa kesulitan akan merasa terbantu dan tidak akan mengalami kesulitan belajar dan mereka akan lebih baik untuk meningkatkan proses belajarnya di kelas. Berikut dokumentasi pemberian scaffolding di kelas, yaitu ada pemberian tutor teman sebaya, kemudian guru juga membimbing secara langsung pada saat proses pembelajaran, sehingga guru dapat mengetahui siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Kesimpulannya adalah status sosioekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam proses belajar. Status sosioekonomi yang tinggi atau menengah atas akan memiliki dampak positif bagi perkembangan belajar anak di sekolah maupun rumah. Dan sebaliknya, jika status sosioekonomi rendah atau menengah bawah, maka akan memiliki pengaruh yang kurang baik dalam perkembangan belajar anak di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah bantuan yang dapat menolong siswa untuk memperbaiki proses belajarnya agar lebih baik. Dengan pemberian scaffolding, guru dapat meningkatkan dan memperbaiki proses belajar bagi siswa yang berada di status sosioekonomi rendah maupun menengah atas. Sekian pembahasan saya terkait status sosioekonomi peserta didik dan pemberian scaffolding pada ZPD pada proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.